Selamat malam, kita ketemu lagi ya untuk belajar sama-sama dengan Lidata Komputer Samarinda. Oke, selamat malam. Kita jumpa lagi dalam seri belajar sinologi ya. Malam ini saya mau bahas bukan settingan sinologi, tapi saya ada lihat itu NAS NAS dari STB ya. Jadi NAS dari STB. Nih, STB itu apa sih ya? STB itu set top box ya, set top box. Ini hardware device ya, jadi hardware alat yang bisa menerima digital signal ya, dan ditampilkan ke TV. Jadi seperti penerima lah TV tuner ya, tapi digital, set top box. Nah, set top box ini isinya apa ya? Set top box ini isinya ada prosesor juga ya. Ini set top box LG. Ini ada prosesornya ya. Jadi dia seperti CPU lah. Ini IPTV set top box. Dia seperti CPU lah ya. Nah, ini set top box juga punya IndiHome. Dia ada prosesornya ya, ada memorinya, ada port-portnya ya, ada port LAN juga, dan bisa diinstal ya. Nah, ini kalau kita langganan IndiHome itu ada dikasih set top box ya. Set top boxnya isinya Android. Ini isinya Android ya. Jadi isinya Android, dia bisa streaming video di Netflix, YouTube video dan lain-lain ya. Mola TV juga bisa. Jadi streaming lewat internet. Oke. Prosesornya apa set top box ini? Kebanyakan ARM. Kita lihat prosesor ARM set top box. Kebanyakan ARM ya. Nah, ini dia. Jadi prosesornya ARM Cortex ya. Tipenya kebanyakan Cortex. Nah, ini dia Cortex. Ada yang A53, ada yang A55, ini A51. Jadi set top box ini semacam CPU yang bisa diinstal, prosesornya ada, memorinya ada port-portnya ya, port LAN, port SATA ya, dan dia bawaannya diinstal sama Android biasanya. Nah, yang banyak di pasaran ya, atau yang saya lihat di internet itu, set top box ini dibuat menjadi NAS ya. Jadi set top box ini dibuat menjadi NAS. Nah, ini dia. Ini set top box STB bekas jadi NAS. Bye-bye sinologi. Nah, saya mau membandingkan sebetulnya set top box dijadikan NAS dengan sinologi. Apakah dia bisa mengganti sinologi? Saya rasa sih beda ya, beda. Yang pertama, set top box ini menggunakan prosesor Cortex ya, Cortex. Kalau untuk sinologi itu NAS-nya itu ada beberapa tipe, dari yang paling mahal sampai yang paling murah ya.
Jadi kalau kita lihat Synology NAS tipe, dia macam-macam ya, ada yang paling mahal sampai yang paling murah. Ini dia yang paling umum, DS ya, DS series. Ini DS value plus sama DSJ. Nih yang paling mahal ya, mahal karena dia slot untuk harddisknya banyak ya. Sampai yang paling murah, ini murah, ini 4 jutaan, ini juga murah. Nah ini murah, ini 2 juta sekian ya. Nah kalau STB yang kita jadikan NAS ya, sebetulnya bagaimana sih mereka menjadikannya NAS? Jadi si set-top box yang dipakai ini adalah set-top boxnya IndiHome yang banyak bekas ya, jadi tidak dipakai lagi sama usernya atau pelanggannya IndiHome, tapi tidak diambil sama IndiHome karena dulu kan tidak jelas ini mau dikasih kah atau disewa atau dipinjemi. Kebanyakan sih pikir dikasih atau hilang gitu, dibiarkan. Nah ini banyak bekasnya, ini dijual ya, dijual di pasar online ya, dijual di pasar online. Nah ini dia contoh ya, dijadikan NAS ya, dijadikan NAS. Terus apakah dia bisa menggantikan fungsi NAS seperti Synology NAS? Beberapa bisa ya, beberapa bisa. Jadi dia bisa file sharing, terus bisa istilahnya ada bilang cloud ya, cloudnya, terus dia bisa akses dari jauh ya, web server juga dia bisa ya. Tapi apakah bisa semua ya, kita bandingkan aja ya. Pertama, set-top box ini diinstal oleh penggiat-penggiat network ini ya, penggiat-penggiat network ini yang di YouTube itu ada beberapa orang menggunakan CasaOS. CasaOS ini operating system Linux ya, yang biasa digunakan untuk cloud. Jadi dia bisa sebagai NAS juga sebenarnya, ini kayak CasaOS ya. Jadi menggunakan set-top box-nya IndiHome ini diubah menjadi NAS menggunakan CasaOS, terus diisi beberapa package ya, aplikasi-aplikasi yang bisa sharing, bisa jadi web server, bisa juga jadi cloud ya. Nah harganya ya, harganya set-top box NAS ini ya, kalau kita lihat nih, kita lihat langsung aja ya di internet. Nah ini dia, ini harganya 528 STB only. Kalau paket lengkapnya 1 juta lebih ya. Artinya apa, NAS menggunakan STB bekas ini ya harganya juga 1 juta lebih ya. Dapatnya apa? Dapatnya SSD 128. SSD ini nyambungnya pakai, nah ini USB ya 2.0. Jadi kalau kita lihat si STB ini kan tak punya SATA port ya, nyambungnya harddisk ini atau SSD ini menggunakan portnya USB 2.0. Jadi SSD-nya ditaruh di dockernya ya, di dockingnya atau casingnya, baru di casing eksternal ya, baru disambungkan dengan USB yang ada di set-top box ini. Kalau kita lihat dengan model begitu, itu kecepatan bacanya jelas lebih rendah ya. Nah kalau harganya 1 juta sih, kita bandingkan aja dengan Synology NAS ya, yang tipe paling bawah ya. Tipe paling bawah ini prosesornya bentar, ini kalau kita lihat speknya ya, ini, oh ini dia speknya. Oh ini Realtek
prosesornya Realtek ya, Realtek RDT, kita cek RDT 1619B. Ini ARM juga ya, ARM juga. Jadi prosesornya sistem atau teknologi ARM ya. Nah ini ARM juga. Kurang lebih sama dengan ARM. Cortex juga ya, Cortex A55 arsitektur, jadi sama. Ini si Synology menggunakan Cortex juga, Realtek RTD, jadi arsitekturnya sama, Cortex. Mode atau tipe prosesornya ARM yang buat Realtek ya. Ini DS223J. Kalau kita lihat harganya ya, tadi kan STB 1 juta lebih ya. Kalau harganya kita lihat di sini dah. Synology DS233J. Udah enggak? Wah, nggak ada ya. DS23 mungkin DS231 kali ya. Ini ada 2233J. Oke. Nah ini harganya tinggal 4 juta ya. Ini 4 juta. Realtek ini sudah ada hadis. Oh enggak ada. Jadi 4 juta kosong ya. Nah kalau tadi kan 1 juta. Yang STB ya, ini 4 juta, 4 kalinya lah, tapi belum ada hadis. Kalau yang tadi kan ada hadisnya SSD 128 ya. Kalau ini hadisnya belum ada. Kalau hadisnya mungkin kita tambah 1,5 lagi jadi 5,5 juta. Tapi hadisnya ya, kalau STB tadi itu menggunakan apa namanya hadis biasa. Hadis biasa yang ini tadi ya. Nah ini contoh. Ini menggunakan hadis biasa. SSD nih. Ini hadis lama, ini hadis biasa ya. Kalau saya sih bilang ya ini hadisnya hadis lama ya. Karena hadis baru sih tidak ada 500 GB atau 1 TB. Ya hadis baru dia pasti sudah 2 TB ke atas ya. Kalau yang baru. Nah, kalau untuk NAS itu beda lagi, harganya lebih mahal ya. Coba kita cari SSD untuk NAS. Ini SSD untuk NAS ya. Nah ini dia 2 TB 5 juta. Nah ini 2 TB 1 TB 2,5 juta. Ini SSD untuk NAS mahal sekali. Kenapa mahal? Karena untuk NAS itu harddisk atau SSD nya harus yang heavy duty ya. Kalau kita belikan harddisk biasa sih ya sayang, karena kerjanya NAS kan 24 jam 7 hari seminggu, jadi heavy duty. Oh ini ada yang murah ya, ini DS124, ini 2 juta lebih aja, 2.500.000. Ini paling murah berarti. Kalau pakai harddisk NAS 4 juta. Nah ini sekitar 4.200.000, 4.300.000 lah. Jadi pertama bedanya, kalau STB itu harddisknya atau SSD nya yang non NAS, harga 1 juta lebih tadi ya. Ini ada 800.000, ini 800.000. Terus harddisknya non NAS. Kedua, kalau kita bandingkan dengan Synology, ini tanpa harddisk 2,5. Kalau dengan harddisk 2 TB yang NAS itu 4,5 lah, 4,3. Ini 800 sama 4,3, tapi harddisknya beda ya toh. Kedua, STB ini STB bekas ya, punyanya IndiHome yang dirubah. Tentunya beda dengan barang baru ya, dan ada garansinya ya. Lalu kecepatan. Nah kecepatan tentunya yang ini karena dia membaca harddisk ini lewat SATA ya, USB
sorry, jadi dia bacanya lewat USB karena STB ini tidak ada SATA portnya, jadi dia baca lewat USB. Itu lebih lambat dibanding membaca lewat SATA. Kalau ini ada SATA-nya nih, jadi hadis masuk ke dalam casingnya, terus nyambung lewat SATA portnya. Jadi udah 3 ya. Apakah dengan 3 perbandingan ini kita mau milih mana ya? Kalau pendapat saya ya, NAS ini atau Network Attached Storage ini kan adalah server yang kita pakai untuk menyimpan data kita ya, file-file kita. Tentunya file kan lebih penting, lebih berharga dibandingkan alatnya. Kalau alatnya rusak kita beli lagi bisa, tapi kalau alat ini murah terus datanya atau filenya hilang, file itu yang susah kita mau cari lagi. Kita mau ketik ulang kalau kerjaan kita atau video kita yang sudah kita ambil terus hilang, itu nilainya tidak ternilai lah ya. Apalagi kalau itu memang memori history gitu ya, itu tidak ternilai. Jadi apakah Anda mau memilih STB NAS untuk menyimpan data Anda, ya terserah Anda. Jadi pilihan Anda sendiri sih. Tapi kalau dari saya, untuk menyimpan data penting sebaiknya gunakan NAS yang memang betul-betul NAS ya. Kecepatan, terus durability, sama performance-nya itu sangat berpengaruh sekali terhadap NAS ya. Selain Synology sebetulnya ada beberapa lagi ya NAS lain, misalkan Qnap ya, Qnap NAS. Di Indonesia juga ada jual. Nah ini dia Qnap, ini bisa ya. Qnap mungkin yang paling murah ya tetap di 2 jutaan ya. Qnap ini mungkin ini 4 jutaan. Qnap ini Qnap 2GB ini memorinya kayaknya. Ini Cortex ya, Cortex A55 sama. Jadi yang seri murah atau seri yang low, mereka kebanyakan menggunakan Cortex ya. Cortex A55, A53 atau A76. Kalau Raspberry Pi ya, itu menggunakan A76. Itu bisa juga dibuat NAS. Nah kalau mereka yang motherboardnya memang untuk NAS, itu ada SATA-nya ya, ini SATA-nya. Tapi kalau STB dia tidak punya SATA, dia cuma punya USB ya. Itu beda di situ ya. Ini ada SATA-nya, malah SATA 6GB per second lagi ya. Ini cukup cepat. Terus memorinya juga besar ya. Nah, ini Qnap ya. Ada lagi Asus Store. Asus Store juga ada di Indonesia ya. Ada beberapa yang jual Asus Store. Nah ini dia, sama. Kalau yang low itu sekitar 3 jutaan ya, 3 jutaan. Ini speknya sama, nih Realtek kurang lebih sama dengan tadi yang Synology ya. Asus Store ya, kira-kira itu ya 3. Ada satu lagi, TerraMaster NAS juga ada di Indonesia, dijual. TerraMaster, waduh, nggak ada di internet ya. Ya udah, jadi kira-kira 3 itu. Kalau Anda ingin mencoba atau membeli NAS yang dibuat dari STB ini, yang barang lama ya, STB bekas IndiHome ini, silahkan aja. Tapi ya perhitungannya, apakah NAS itu layak dipakai untuk menyimpan data pribadi kita ya, apakah layak dia dianggap atau dijadikan sebagai server, ya itu pilihan Anda. Oke. Nah kemudian ada cara lain lagi kita untuk membuat NAS ya. Kita membuat NAS
kenapa NAS ini mahal ya? NAS ini mahal karena dia punya satu OS sendiri yang dibuat oleh si produsennya ya. Kedua, dia juga punya server. Jadi server ini bisa menghubungkan antara kita user nyambung ke NAS kita ya, tanpa kita memiliki IP public di rumah atau sambungan internet kita ya. Tanpa IP public kita bisa nyambung. Jadi dia seperti lewat VPN atau tunnel ya, lewat tunnel. Kalau di Synology yang saya tahu ya, itu ada namanya Quick Connect. Quick Connect ini yang gunanya untuk menyambung atau kita mengkonekkan data kita yang ada di NAS Synology ke HP atau ke komputer yang jauh dari Synology kita ya. Jadi misalkan saya di Surabaya, nah saya di Samarinda gitu, saya bisa connect, saya bisa ambil data saya di NAS di rumah di Samarinda ya. Itu kenapa dia mahal, makanya dia punya fungsi-fungsi yang bisa dipakai. Nah, pilihan lain kalau kita mau bikin NAS, misalkan kita mau cari yang lebih murah, kita buat NAS pakai PC. Caranya bagaimana ya? Seperti mereka membuat NAS dari STB ini ya. Jadi NAS dari pakai STB ini, mereka installnya kan CasaOS. Tapi kita jangan pakai STB lah, karena STB menurut saya terlalu lambat ya, dan mudah crash lah. Menangnya dia karena dia dayanya kecil, tapi performance-nya saya rasa kurang ya. Kita pakai aja kita pakai PC, prosesornya Intel aja, Intel i3 Gen 4 lah. Jadi mainboardnya juga cukup murah. Kita pakai ini aja ya. Kalau ini kita hitung ya, kurang lebih satu PC mungkin 1 jutaan lebih aja ya. Itu udah cukup. Jadi kalau kita mau bikin apa namanya NAS dari PC, nah ini dah, kita pakai ini aja, ini tapi ini second ya, ini second. Kalau kita mau baru sih bisa bikin ya, PC rakitan Core i3 Gen 4 lah. Nah ini dia 1.900.000, tapi hadisnya ini refurbished lah ya, SHD 500 ini refurbished. Jadi kalau ini mungkin 100 ribuan lah, kalau kita potong jadi 1.800.000-an lah ini ya, 18. Tinggal kita belikan hadis NAS aja. Hadis NAS mungkin 1,5, berarti 2 juta, 3.300.000, 3,5 juta lah kita bisa punya NAS dengan menggunakan PC ya. OS nya kita isi apa? OS nya kita isi aja CasaOS itu ya. Jadi mereka kan ini sama ya, STB dia isi NAS dengan CasaOS, STB nya diisi CasaOS jadi NAS, yang PC juga kita isi CasaOS ya, jadi NAS juga. Atau kita mau pakai kita Open Media Vault bisa ya, operating system NAS itu Open Media Vault bisa ya, CasaOS bisa, nah ini TrueNAS bisa, isi NAS bisa, Android juga bisa, cuma Android berbayar ya. Ini Proxmox sih ini sebagai simulatornya ya. Kemudian ini banyak nih ya, CasaOS juga bisa ya. Jadi kita install aja di PC nya ya, jangan di STB. Paling habisnya nanti sekitar di 3 jutaan lah, 3 jutaan kita sudah punya NAS di rumah yang cukup handal ya. Hadisnya hadis NAS, terus kecepatannya Core i3 Gen 4, performance-nya cukup bagus dan istilahnya cukup handal. Nah yang kurangnya cuman daya yang dipakai cukup besar ya dibandingkan STB tadi. Nah apa untungnya kita pakai PC? Dengan PC kita bisa
menambahkan package itu dengan mudah ya. Kita mau install gampang, kita mau tambah bisa ya. Terus kita mau roba-roba itu gampang, cepet. Saya punya yang Synology seri J120 ya, 120J itu kan Cortex. Itu saya pakai lambat sekali ya. Saya pikir sih sangat lambat kalau kita mau coba hapus nambah package itu, mereka downloadnya cukup lama ya. Nah ini ada juga Synology Disk Manager ya. Ini Synology Disk Manager ini juga bisa kita install ke PC ya. DSM ini bisa kita install ke PC sebetulnya ya. Jadi PC kita biasa kita bisa jadikan Synology. Nah ini dia, namanya Xpenology ya. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman ingin mencoba Synology tapi pakai PC, itu coba aja nih, search Xpenology. Xpenology ini nanti menjalankan Synology DSM ke dalam PC ya. Jadi kita buat PC kita seperti DSM NAS Synology ya. Xpenology ini sih masih dari jadi perdebatan lah, apakah dia legal atau tidak ya Xpenology ini. Karena dari Synology mengatakan itu ilegal, tapi dari komunitas mengatakan itu tidak masalah asal tidak dijual ke tidak dikomersilkan lah. Karena kan dasarnya dari DSM adalah Linux ya. Linux sendiri open source. Cuman saya tidak tahu apakah keputusannya bagaimana, saya tidak tahu ya. Kalau dari beberapa yang saya baca, Xpenology ini ada yang bilang ilegal, ada yang bilang tidak masalah asal tidak dijual ke pihak ketiga atau istilahnya dikomersilkan ya. Nah, kalau teman-teman mau mencoba Synology tapi menggunakan PC, ya install aja Xpenology ini ya. Banyak di internet, banyak ditulis atau di artikel-artikelnya banyak, dan cara misalnya pun saya rasa cukup mudah ya. Oke, nah ini dia. Is Xpenology legal? Nah, sebagian bilang legal. Using Xpenology for personal use, chance are you won't get caught ya, and it should be as normal. Jadi kalau kita mau pakai untuk personal aja ya enggak masalah ya, asal jangan dikomersilkan. Tapi ya itu dari masing-masing negara ya. Oke, terus dengan Synology ini ya, DSM ini kita bisa buat pertama file sharing, terus web server bisa, terus kita bisa cloud foto kita bisa simpan di server, dan banyaklah yang saya ada jelaskan di video-video saya tentang Synology ya. Jadi kira-kira begitu. Apakah membeli STB dengan merakit server NAS sendiri, yang mana yang kira-kira layaklah menurut kita ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan bahwa NAS itu digunakan untuk menyimpan file penting kita. Jadi ya semakin penting file itu semakin berharga. Lebih baik kita membuang uang untuk beli barang atau beli server yang betul-betul memang handal dan bisa dipercaya untuk menyimpan file kita ya. Oke, kira-kira begitu. Kalau Anda ingin belajar tentang NAS saja ya, mungkin pilihannya bisa menggunakan software NAS yang ada ya, TrueNAS, Open Media Vault, CasaOS dan lain-lain, atau membuat Xpenology ini ya, walaupun jangan dijual. Kalau Xpenology jangan dikomersilkan, untuk belajar aja saya rasa masih boleh lah ya. Tapi saya nggak tahu ya, tanda kutip masih bisa asalkan untuk sarana belajar aja. Oke, kira-kira demikian. Terima kasih, selamat malam.